كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan yang berikutnya. Al-fi'lu yu'rafu biqad was-sin was-sawfa wa ta'it ta'nits as-sakinah. Fi'il diketahui dengan qad. Fi'il itu dikenal atau diketahui dengan qad. Jadi kita membahas tanda-tanda fi'il, alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Nah, di antara tanda-tanda fi'il, antum mau bedakan ini isim, ini fi'il. Antum bisa ketahui mana isim, mana fi'il itu dari tanda-tandanya. Kalau antum tahu tanda-tanda fi'il, maka antum akan tahu juga tanda-tanda isim. Kalau antum tahu tanda-tanda isim, nanti antum tahu juga tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il itu bisa dikenali dengan adanya qad. Maksudnya apa? Kemasukan qad. Qad ini adalah harfun mushtarakun bainal madhi wal mudhari'. Qad adalah lafadz yang bersyirikat antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Antum lihat di buku antum itu, fa idza dakhalat 'alal madhi dallat 'ala ahadi ma'nayain. Kalau dia masuk pada fi'il madhi, maka qad menunjukkan pada salah satu dari dua makna. Menunjukkan salah satu dari dua makna. Al-awwal at-tahqiq. Makna yang pertama makna tahqiq. Tahqiq itu maknanya tahqiqu wuqu'il hadath. Memastikan betul-betul terjadinya suatu tragedi kejadian. Biasanya kalau makna tahqiq ini diartikan sesungguhnya. Kaqaulika, seperti ucapanmu, qad safara zaidun. Qad safara zaidun. Sungguh Zaid telah safar. Sungguh Zaid telah safar. As-tsani, makna qad yang kedua adalah at-taqrib. Ai taqribu wuqu'il hadath. Taqrib itu artinya apa? Dekat. Ya. Dekat terjadinya suatu hadath, kejadian. Kalau istilah lain itu apa? Biasanya diartikan hampir. Ya, diartikan hampir. Ka qaulil muadzin indal iqamah, seperti ucapan seorang muadzin ketika mengumandangkan iqamah. Apa kata muadzin tadi? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ana mau tanya sama antum, qad qamatis shalah, salat itu telah ditegakkan. Salat itu sudah dimulai apa belum? Belum. Berarti bukan makna tahqiq, tapi maknanya apa? Takrib. Sehingga yang artinya apa? Hampir salat itu ditegakkan. Jelas? Jelas? Faham? Jadi qad kalau masuk ke fi'il madhi punya dua makna. Apa maknanya? Yang pertama bermakna tahqiq,
Yang kedua bermakna takrib. Jelas? Kemudian wa idza dakhalat 'alal mudhari', kalau qad masuk pada fi'il mudhari' dallat bi kasratin ala ahadi ma'nayain wa huma at-taqlil wa at-taktsir wa bi qillatin ala makna at-tahqiq. Qad ini kalau masuk ke fi'il mudhari' dia menunjukkan bikasrah itu seringnya, dia menunjukkan seringnya kepada salah satu dari dua makna. Yang pertama taklil dan takfir, jarang atau sering. Takfir itu sering atau banyak, taklil itu jarang. Wa biqillatin ala makna tahqiq, dan sedikit yang menunjukkan makna tahqiq. Faham? Jadi lafaz qad kalau masuk ke fi'il mudhari' itu seringnya bermakna taklil atau takfir, tapi terkadang bermakna tahqiq. Tahqiq itu maknanya apa? Sesungguh. Misalut taklil, contoh qad bermakna taklil. Qauluka qad yanjahul balid, pernyataanmu yaitu qad yanjahul balid, terkadang al balid ya, terkadang orang yang bodoh itu yanjah, terkadang orang yang bodoh itu yanjah. Apa makna yanjah? Berhasil. Nah, taklil berarti jarang ya, jarang. Artinya terkadang, kadang berhasil. Jelas? Wa mithalut takfir, contoh qad bermakna takfir. Qauluka qad yanjahul mujtahidu. Takfir tadi apa artinya? Sering. Qad yanjahul mujtahidu, seringnya orang mujtahid itu berhasil. Difahami? Kalau kayak gini, qad yasdukul kadzub, apa arti kadzub? Pendusta. Yasduk, jujur, benar. Qad yasdukul kadzub, kira-kira apa arti qad di situ? Hah? Apa? Taklil. Berarti kalau taklil biasanya artinya apa? Terkadang ya. Terkadang orang pendusta itu yasduk, jujur. Jelas? Ya. Nah, terkadang juga, tapi jarang. Qad itu terkadang bermakna tahqiq walaupun masuk pada fi'il mudhari'. Seperti qauluhu ta'ala, qad ya'lamu ma antum 'alaih. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qad ya'lamu ma antum 'alaih. Enggak mungkin antum artikan Allah itu terkadang mengetahui apa yang kalian lakukan. Tidak mungkin juga seringnya Allah tahu, berarti ada yang tidak tahu. Maka jawabannya yang lebih tepat, qad ya'lam, adalah sungguh Allah itu tahu apa yang kalian lakukan. Jelas? Sungguh Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kalian lakukan. Jelas ya?
Kemudian wasin, ya, sin juga bagian dari tanda-tanda fi'il kemasukan lafadz sin, huruf sin, kemasukan huruf sin. Contoh, kalau dalam Al-Quran apa? Sin, saya'lamun, ya, kalla saya'lamun, ya enggak? Kalla saya'lamun. Saya'lam, jelas ya? Kalla saya'lamun. Sin ini menunjukkan makna mustakbal, sehingga fi'il mudhari itu yang tadinya bermakna hal dan makna mustakbal, ketika kemasukan sin berubah menjadi makna mustakbal saja. Difahami? Fi'il mudhari itu kan ada dua kemungkinan, terkadang makna hal, terkadang makna mustakbal kan. Namun ketika kemasukan fi'il mudhari maka dia berubah menjadi makna mustakbal. Wadih, jelas ya? Seperti itu. Apalagi nih? Kemudian saufa. Saufa ini juga sama. Dia masuk pada fi'il mudhari. Sin dan saufa masuk pada fi'il mudhari. Contoh dalam Al-Quran apa? Kalla saufa ta'lamun. Tadi kalla saya'lamun ya. Kemudian saufa ta'lamun. Ya. Saufa ta'lamun itu bermakna nanti. Jadi saufa merubah fi'il mudhari yang tadinya bermakna madhi, bermakna hal, yang bisa dua makna, makna hal dan makna mustakbal. Ketika kemasukan saufa langsung berubah menjadi makna mustakbal. Jelas ya? Berubah menjadi makna mustakbal, namun dia lebih di makna mustakbalnya ini tadi, dia lebih bedanya dengan sin itu mustakbal ba'id. Kalau sinnya mustakbal qarib. Mustakbal ba'id itu gini, dia menunjukkan sesuatu yang jauh, lama gitu loh. Difahami? Contoh antum mengatakan sa'adhabu, aku akan pergi. Mungkin antum setelah pelajaran ini pergi. Sa'akhruj, mungkin setelah pelajaran antum keluar. Tapi ketika antum mengatakan saufa adhab, ya mungkin besok, lusa atau kapan gitu. Saufa ta'lamun, kalian nanti akan tahu. Kapan taunya? Nanti. Hari kiamat kalian akan tahu. Panjang waktunya. Kemudian tanda yang berikutnya, fi'il bisa diketahui dengan ta'it ta'nis. Ta at-ta'nis as-sakinah. Ta at-ta'nis, ta'nis itu menunjukkan muannas. Sakinah dia sukun. Jadi taknya sukun. Sebagai tanda fi'il itu dilakukan oleh orang yang muannas.
perempuan. Nah, ta ta'nis ini khusus ada sebagai tanda fi'il madhi. Ta ta'nis tidak mungkin masuk pada fi'il mudhari. Difahami? Dia hanya ada pada fi'il madhi. Jelas? Kalau sin dan saufa tanda khusus pada fi'il mudhari. Kemudian wal harfu, huruf. Apa itu huruf? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah sesuatu yang tidak bisa bersamanya tanda isim, tidak pula tanda fi'il. Itulah huruf. Maksudnya apa? Huruf itu adalah sesuatu yang tidak didapati tanda isim dan tidak didapati tanda huruf padanya. Itulah disebut tidak dapat tanda isim, tidak dapat tanda fi'il, itulah disebut dengan huruf. Jadi kalau ditanya apa tanda huruf, para ulama menyingkatnya dengan istilah al-adamiyah. Apa itu adamiyah? Tidak ada tanda. Tidak ada tanda fi'il, tidak ada tanda isim, berarti dia huruf. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Jelas ya? Antum murajaah terus, sedikit-sedikit belajar. Tapi ana minta di murajaah. Banyak-banyak nanti bocor pala antum. Mendingan sedikit. Jelas ya? Naktafi bihadzal.